Bismillahirrahmanirrahim. Seiring balam dengan merbah bersarang di ujung bulu. Seiring salam dengan sembah kami susun jalinan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang kenanga dimakan cepat, jangan dilihat si buah seri. Menjawab salam masih kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kota Jambi negeri yang beradat, negeri yang bermartabat dan berwibawa. Menjawab salam sudah semangat, itu tanda kita umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi wa ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim. Yang sama kita hormati Bapak Pimpinan PTP 6, Pak Direksi, Direktur, para manajer, seluruh personalia dan seluruh karyawan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga seluruh jamaah. Yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak pula kami sebutkan namanya. Kami himpun seluruh jamaah dan pendengar yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana kita pandemi Covid-19, kita masih mengingatkan kembali untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan para asatidz, guna untuk mengisikan hati kita, menenangkan pikiran kita. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, diberikan kesempatan setiap hari Rabu siang untuk mendengarkan tausiah ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan berguna, bermanfaat, apalagi dalam mengalami Covid-19 ini. Tidak panjang dan yang perlu kami sampaikan, di dalam Al-Quran tadi mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan sesungguhnya apa yang akan engkau siapkan bekal nanti untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita telah perbuatkan. Kita yang beriman tentu kita mendengarkan acara jamaah pada siang hari ini untuk bertakwa kita kepada Allah, apalagi dalam suasana Covid-19 ini. Yang pertama, Covid-19 di kota Jambi ini sampai saat ini meningkat dan bahkan hampir sudah masuk ke zona merah. Akan tetapi untuk mendekatkan diri kita dan keluarga kita kepada Allah, agar kita terhindar daripada virus corona ini merupakan suatu peringatan kepada umat manusia untuk menghilangkan kesombongannya, untuk melenyapkan keangkuhannya, untuk memperluaskan silaturahimnya, memperbanyakkan sedekahnya, dan juga jangan lupa sholat berjamaah itu tetap istiqomah kita laksanakan. Itulah bekal-bekal kita akan menuju alam akhirat nanti, dengan kita mempersiapkan yaitu amal-amal supaya kita terhindar dari virus corona yang saat ini drastis sekali di kota Jambi. Yang pertama, agar kita terhindar dari Covid-19 kita ini saat ini,
Yaitu yang perlu kita tingkat adalah kita tingkatkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan, ketakwaan kita. Takwa itu berasal dari huruf kata ta, qaf, waw dan ya. Untuk meningkatkan takwa, takwa itu ta itu adalah tawadu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang rendah hati, orang yang rendah diri, orang yang tidak sombong dan tidak angkuh atas kehidupannya. Semakin berilmu semakin menunduk dia, bagaikan padi semakin berisi semakin menunduk. Itulah orang yang berilmu, yang dikatakan dengan tawadhu, yaitu orang yang rendah hati. Qaf yang kedua dari kalimat takwa itu adalah qanaah. Qanaah itu adalah orang yang merasa cukup atas apa yang ia miliki. Nikmat yang Allah berikan saat ini cukup banyak, akan tetapi untuk rasa syukurnya kepada Allah dia memiliki sifat qanaah. Itulah yang mengatakan merasa cukup. Khairukum man tala amaluhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya engkau adalah orang yang Allah panjangkan usia dan umurnya, akan tetapi dengan usia dan umur yang Allah panjangkan tadi ia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itulah yang dikatakan dengan qanaah, yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ista'azan rabbakum la an syakirtum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau Allah mengizinkan barang siapa yang selalu mensyukurkan nikmatku, kata Allah, Allah berjanji akan tambah nikmatkan kepada orang tersebut. Tapi sebaliknya barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, Allah pun akan berjanji akan berikan dan tarik kembali itu nikmat yang diberikan kepadanya, dan diberikan azab yang sangat pedih kepada orang tersebut. Itulah yang dikatakan dengan qanaah. Waw yang ketiga itu adalah wara. Wara itu adalah orang yang selalu menjaga dirinya, menjaga penglihatannya, menjaga organ tubuhnya, yang di dalam Al-Quran mengatakan, dalam Al-Quran telah mengatakan, apabila kamu tidak mengetahui tentang ilmunya, maka janganlah engkau mengikuti. Dan sesungguhnya inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kanu anhu mas'ula. Apabila nanti pendengaran kamu akan diminta pertanggungjawaban, penglihatan kita akan diminta pertanggungjawaban, seluruh organ tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban. Akan semua wara itu adalah menjaga semua penglihatan, pendengaran, termasuk hatinya. Itu adalah tanda-tanda daripada orang yang bertakwa. Ia itu adalah yakin. Di dalam menghadapi COVID-19 ini jangan terlalu berani menghadapi ini virus. Dan juga jangan terlalu takut terhadap virus itu. Akan tetapi bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui takwa tadi. Yang kedua itu adalah keimanan. Keimanan itu al-iman tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amal bil arkan. Meningkatkan keimanan itu adalah meyakinkan di dalam hati kita, mengucapkan secara lisan kita, menjalankan implementasi dalam perbuatan kita. Itulah dikatakan dengan iman. Ada di suatu riwayat, ada di suatu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat di saat itu, dalam satu muzakarah jamaah, datang seorang laki-laki yang berbadan besar, bertumbuh besar, berjubah putih, berambut hitam. Ia menunjukkan kakinya di hadapan Rasulullah. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau bertanya, apakah iman itu?" kata Rasulullah. Jawab Rasulullah SAW, iman itu adalah keyakinan dan kepercayaan kita. Tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wal amal bil arkan. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat Allah, iman kita kepada Rasul Allah, iman kita kepada kitab Allah, iman kita kepada hari akhirat, iman kita kepada qadar baik dan qadar buruk, itu adalah keimanan. Lalu laki-laki itu kembali pula bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Islam itu?" Rasulullah pun menjawab, Islam itu, kata Rasulullah, al-Islam an ta'budullahi wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah dan mensujud kepada Allah dan tidak mempersekutukan dengan benda apapun juga. Itulah yang dikatakan dengan keislaman.
wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wal hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Engkau menunaikan salat, engkau membayarkan zakat, engkau berpuasa di bulan suci Ramadan, engkau menunaikan ibadah haji, itu adalah keislaman. Itulah jawaban Rasulullah kepada seorang laki-laki yang besar dan berjubah putih tadi. Lalu laki-laki itu kembali bertanya, ya Rasulullah, apakah ihsan itu? Lalu Rasulullah menjawabkan, ihsan itu adalah anta'budullah fa innahu tarah. Engkau sujud dan sembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatkannya. Fa in lam takuna tarah, apabila engkau tidak melihatkannya, fa innahu yaraka, tentu Allah pasti akan melihatkan engkau. Itulah dikatakan dengan ihsan. Lalu Rasulullah pun ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, pertanyaan yang keempat, apakah tanda-tanda daripada hari akhirat? Rasulullah menjawab, orang yang bertanya tadi tentu adalah orang yang lebih paham daripada saya yang akan menjawab. Tapi Rasulullah pun tetap menjawabkan, tanda-tanda daripada hari kiamat itu, kata Rasulullah, wahai seorang laki-laki, apabila seorang budak telah melahirkan anak dari seorang majikannya, apabila seorang pengembala telah membangunkan rumah yang mewah dan megah, apabila air hujan telah jatuh sebesar-besar batu, apabila gunung-gunung itu telah meletus, apabila bintang-bintang itu telah berserakan, bertabrakan, apabila air laut itu sudah bertumpah ruah, apabila kubur-kubur itu sudah terbongkar, apabila langit itu sudah terbelah, itu adalah tanda-tanda sebagian kecil daripada hari kiamat. Itulah jawaban Rasulullah di saat Rasulullah ditanya oleh seorang laki-laki tadi, iza sama'un fatarat, wa izal kawakibun tasarat, wa izal biharu pujirat, wa izal kuburu bu'sirat. Apabila langit telah terbelah, apabila bintang telah berserakan dan bertabrakan, apabila air laut itu sudah bertumpah ruah, apabila kubur-kubur sudah terbongkar, itu adalah bagian daripada tanda-tanda hari kiamat itu terjadi. Setelah Rasulullah menjelaskan pertanyaan dari jawaban dari seorang laki-laki tadi tentang keimanan, tentang keislaman, tentang keihsanan, tentang hari-hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, seorang laki-laki ini pergi dari pertemuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah panggil kepada seorang sahabat, wahai sahabat, coba engkau lihat keluar kemana seorang laki-laki tadi. Akan tetapi setelah sahabat melihat keluar, tidak ada sedikit pun jejak kakinya kemana seorang laki-laki tadi. Apa kata Rasulullah, wahai para sahabat, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi tentang keimanan, keislaman, dan keihsanan, dan tanda-tanda hari kiamat itu? Itulah seorang malaikat Jibril yang telah menyampaikan tentang nasihat-nasihat agama kepada kita semuanya. Ada hikmahnya kita di balik COVID-19 ini. Yang perlu kita tingkatkan adalah ketakwaan kita, keimanan kita, dan juga keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda hari kiamat itu pasti akan terjadi di muka bumi ini. Inilah kesiapan yang akan kita siapkan, yang dikatakan wattaqullahallazi wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Itulah yang akan kita siapkan di hari esok, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita tingkatkan untuk kita menjauhi daripada virus COVID-19 ini, baik diri kita dan keluarga kita, warga kita, sehingga kita bisa terhindar daripada penyakit ini. Ada amalan doa yang selalu kita harus baca setiap pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada sedikit pun kecelakaan-celakaan di atas kita, baik di atas bumi ini maupun di langit maupun di bumi ini. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui segala sesuatu. Insya Allah kalau amal ibadah doa ini kita selalu bacakan setiap pagi dan petang, kita akan terselamatkan dari virus corona ini dan juga dijauhkan dari segala bala dan malapetaka. Berdoalah kita, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayil asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari penyakit-penyakit virus corona ini, dari penyakit-penyakit kulit ini, dari penyakit gila ini, dari penyakit-penyakit lepra ini, dan penyakit-penyakit jelek ini. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, ibadah amaliyah yang perlu kita laksanakan
dalam menghadapi virus corona ini adalah selalulah kita beristighfar dan berzikir kita kepada Allah. Walaupun kita dalam keadaan sesibuk apapun kita bekerja, walaupun kita dengan sebanyak-banyak pun pekerjaan itu, berikanlah kesempatan dan luangkan waktu kita untuk beristighfar, memohon kepada Allah. Inilah akibat-akibat dari atas kekurangan dan kesalahan, kelupaan dan dosa-dosa banyak manusia di atas muka bumi ini, yang dikatakan astaghfirullahalazim. Berzikirlah kamu, berbanyaklah berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dalam Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan sebanyaknya berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah engkau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baik pagi dan petang. Itulah amaliyah ibadah kita. Dalam hadis Rasulullah ada dua kalimat yang paling ringan diucapkan, akan tetapi berat di timbangannya, yaitu keucapan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itulah kalimat ringan diucap, akan tetapi berat di timbangan. Amaliyah ibadah yang ketiga yang perlu kita kerjakan dan kita tingkatkan agar kita terhindar dari virus corona ini adalah yaitu perbanyakkan sholat sunat. Sholat sunat itu adalah sholat duha, terutama adalah sholat duha. Sholat duha itu adalah sholat untuk memperbanyakkan rizki, sehingga rizki itu yang Allah turunkan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita berdoa di saat kita melaksanakan sholat wudu, kita berdoa, Allahumma in kana rizqun fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fahrijuhu, wa in kana mu'assaran fayasirhu, wa in kana haraman fatahirhu, wa in kana ba'idan faqribhu. Ya Allah, kalau memang rezeki itu ada di langit, ya Allah turunkan ya Allah. Kalau memang rezeki itu ada di bumi, ya Allah keluarkanlah ya Allah. Kalau memang rezeki itu sukar bagiku dan keluargaku, permudahkan ya Allah. Kalau memang rezeki itu kotor, perbersihkan dan bersihkan ya Allah. Kalau memang rezeki itu jauh, perdekatkan kepada kami dan keluarga kami. Itulah gunanya kita melaksanakan sholat duha, yaitu sholat untuk memperbanyakkan dan turunnya rezeki Allah kepada kita semuanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan sholat duha itu adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Di saat manusia itu banyak lupa, di saat manusia itu banyak bekerja, akan tetapi di saat itulah yang mendekatkan diri dan melaksanakan sholat duha kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaikan anak unta yang baru terbangun dari pembaringan yang sangat panas. Itulah orang-orang yang melaksanakan sholat duha, karena di dalam tubuh organ manusia itu ada 360 persendian yang harus kita sedekahkan. Lalu sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sedekah? Sendi-sendi yang ada di organ tubuh itu akan saya sedekahkan. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, para Nabiullah itu berkata, engkau mendapatkan membersihkan dahak dan kotoran di masjid itu adalah sedekah. Engkau mengambilkan, yaitu menghindarkan di dalam jalan apa yang membuat orang kecelakaan, membuat orang terjadi musibah, engkau singkirkan itu adalah sedekah. Apabila kedua-duanya tidak engkau temukan, maka Rasulullah mengatakan sholat duha 2 rakaat cukup untuk mencukupi daripada sedekah persendian anggota tubuh kita. Itulah kekuatan daripada ibadah kita melaksanakan sholat sunat, terutama adalah sholat duha. Itu akan menghindarkan kita untuk terjauhi daripada COVID-19 ini. Yang terakhir, yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita perbuatkan adalah perbanyakkanlah kita membacakan Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadi ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku, kata Rasulullah, yaitu memperbanyakkan membaca Al-Quran. Nawwiru manzilatukum bi qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Sinarilah ruanganmu dengan membaca Al-Quran. Sinarilah kantormu dengan membacakan Al-Quran. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membacakan Al-Quran, huruf di dalam Al-Quran, maka ia akan mendapatkan suatu kebaikan. Fal hasanatun bi asrin amsalaha, maka kebaikan itu akan mendapatkan 10 dari semisalnya. Wa aqulu wala aqulu alif lam min harfun. Siapa yang mengatakan alif lam itu satu huruf, walakinna alif lam alif
harfun, la min harfun, wa mimun harfun. Sesungguhnya akan tetapi alif itu adalah satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu adalah satu huruf. Kalau dibaca alif lam mim berarti sudah huruf kita membacakannya. Insya Allah dengan 3 huruf tadi dibaca kita akan mendapatkan 30 kebaikan yang kita dapatkan. Itu saja yang perlu kami sampaikan kepada pendengar semuanya. Semoga ini dapat manfaat bagi kita semuanya. Yang pertama adalah kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan keislaman kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu ingat dan beristighfar dan berzikirlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir sebanyak-banyak pun juga, sesibuk apapun kita, perdekatkan juga, luangkan waktu kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah sebagai bekal dunia kita untuk alam akhirat nantinya. Yang ketiga, kita perbanyakkan sholat sunat dengan memperbanyakkan sholat duha. Insya Allah rezeki Allah akan selalu turunkan kalau itu dari langit, dan keluarkan walaupun itu dari bumi, dan mudahkan kalau itu sukar, dan bersihkan kalau itu kotor, dan dekatkan kalau itu rezeki itu jauh. Dan juga yang terakhir adalah perbanyakkanlah kita membacakan Al-Quran. Memegangkan Al-Quran saja kita mendapatkan pahala, apalagi membacakan dari huruf, satu huruf saja 10 kebaikan akan kita dapatkan, apalagi 3 huruf sudah 30 kebaikan, belum lagi satu surat dan satu ayat. Itu begitu banyak berlipat gandakan pahala-pahala yang kita perbuatkan. Itu saja yang perlu kami sampaikan kepada kita semuanya. Semoga ini bermanfaat dan bermakna bagi kita semuanya. Insya Allah ini akan bisa kita implementasi dalam perbuatan harian kita, dan kita akan terhindar daripada virus COVID-19 terutama di kota Jambi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan. Bapak Ibu, para jamaah, itu yang perlu kami sampaikan kepada kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama untuk kita semuanya agar kita terhindar daripada COVID-19 ini, dan juga akan menambah pengetahuan daripada ilmu kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu. Lapor aja dong. Kosong. Mungkin kalau nggak ada langsung ditutup. Langsung ditutup aja. Sudah. Nah, sudah. Baiklah. Masih ada pertanyaan kepada Bapak Ibu, karena akan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini cepat lenyap di muka bumi ini, dan bisa saya, terutama ini pertama kali saya ke PTP 6 ini, bisa bertatap muka. Akan lebih afdol lagi kita bisa bertatap muka secara langsung, akan bisa memperluas dan memperpanjangkan lagi ilmu ataupun kuliah kita pada siang hari ini, terutama untuk menambahkan ilmu agama kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan akan saya tunggu 1 menit. Kalau belum ada, akan saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Oke. Nah. Baiklah Bapak Ibu jamaah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.